ada seorang pekerja pabrik laki-laki. Lah terus terjadi bunuh diri di situ, Mas. Lah saya pun bertanya, Ya. emang bunuh diri apa, Bu? Katanya sih pihak calon katakan mau menikah. Ceweknya selingkuh dengan orang asli sini dan sampai hamil, mungkin frustasi. Ketika saya mengikuti perkata itu, astagfirullahaladzim, Mas. Ya. Asli saya benar-benar seumur hidup melihat yang namanya di ventilasi atas itu seperti ada muka yang banyak pikiran itu sih, Mas. Enggak Putus asa gitu. putus asa dengan penuh kebencian. Seperti ini, Mas. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini saya merinding kayak gini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Kang Jin Misteri. Masih bersama saya Kang Jin. Masih duduk manis untuk menemani Anda di cerita-cerita horor dan mistis dari narasumber yang mempunyai banyak pengalaman cerita mistis. Bagi kalian dari manapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, semoga kalian ini selalu dalam sehat walafiat, berkah dunia dan akhirat dalam aktivitas apapun yang menyaksikan di channel Kang Jin Misteri. Amin. Oke, kali ini di sebelah kiri saya ada narasumber nih, namanya Mas Heru, yang akan berbagi pengalaman cerita mistis. Dulu Mas Heru ini merantau di daerah Bekasi untuk bekerja di sebuah pabrik. Dan Mas Heru ini untuk tempat tinggal, dan Mas Heru mencari kos-kosan. Dan di situ ternyata kosan tersebut bekas kasus orang bunuh diri. Dan selama Mas Heru ini tempat tinggal di kos tersebut mengalami gangguan-gangguan makhluk astral dan banyak kejadian hal mistis dari makhluk astral. Oke, seperti apa kisah ceritanya? Mari kita simak bersama Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia. Siapin kopi. Apa kabar Mas Heru? Ya, baik, Mas. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat, Mas. Makasih nih Mas Heru sudah sempatkan waktunya untuk berbagi pengalaman cerita mistis untuk penonton di Kang Jin Misteri. Oke. Monggo Mas Heru ceritain nih dari awal sampai akhir. Awal mula itu saya lulus SMK itu 2017. Ya. Dan ketika lulus itu ada lowongan pekerjaan di Kota Bekasi. Dan itulah saya ikut tes. Ya. Alhamdulillah dalam waktu seminggu saya diterima di perusahaan tersebut. Ya. Lalu itu saya berangkatlah ke Bekasi 6 orang. 6 orang itu beda sekolah. Ada yang dari Kota Pekalongan, ada dari Kota Pemalang. Campur ya? Campur. Orang Pemalang itu ada 2, orang Pekalongan itu ada 4 waktu itu. Dan ketika sampai di kota tersebut, mencarilah kos-kosan yang ada di sekitar pabrik saya bekerja. Ya. Dan ketika teman-teman saya yang berempat sudah mendapatkan kos-kosan tersebut, saya pun dengan teman saya mencari seperti apa kos-kosan yang di sekitar ini yang murah lah. Dan beberapa jam kemudian menemukanlah kita kos-kosan tersebut untuk kita huni, Mas. Awalnya itu ya seperti biasa, aktivitas seperti biasa. Makan, tidur, ngobrol lah. Ada sering teman main lah. Ya buat seperti ya, buat nongkrong-nongkrong lah ya. 1 bulan, 2 bulan itu masih aman, Mas. Normal, waktu ya? itu normal, nggak ada gejala-gejala apapun itu, ya seperti biasa, rumah biasa tanpa itu. Lah di bulan yang pertama barulah muncul yang masih samar-samar muncul, Mas. Ya.
Seperti yang ketika pertama kali itu seperti bau bangkai. Bau bangkai itu kan kayak yang punya saya kan ngekos kan risih sih mas. Ada seperti bawah seperti itu, dicarilah bau bangkai dari mana asalnya, kok dicari kok nggak ketemu. Saya pun bertanya dengan teman saya, kamu lihat nggak bangkai kok kayaknya dicari kok nggak ada, apa tikus kali atau apa? Ketika dicari nggak ada mas, sama sekali nggak ada. Hari berikutnya normal, dan kemudian hari yang keduanya lagi, yaitu ada bau lagi, dicari nggak ada. Saya pun bingung dengan teman saya, ini gimana? Ya udahlah, kos-kosan kita dipel lah, dibersihin semuanya, atau ada di bawah apa kayak, atau kan kita tahu semua kalau kita dibersihin semua kayak. Dan teman saya pun bilang, ya udah kita bersihin bareng-bareng. Hari itu sudah dibersihin, udah diapa, bau itu sudah hilang mas. Lah, ketika sudah hilang, ya itu sudah ditata lagi, rapi lagi dan sebagainya. Hari demi hari ya aman masih dari bau-bauan itu tersebut. Ketika 3 hari yang datang lagi, teman saya itu pulang kerja si pagi lah, tidur, berarti kan itu apa, ngobrol-ngobrol dengan saya, pulang kerja gimana, kerjaan aman gak, aman. Teman saya pun ngantuk tidur. Lah, saya perhatiin teman saya itu seperti orang ngiguk mas, ngelindur ya, kayak cara ya gitu, kayak bahasa Indonesia itu apa itu namanya? Reprepi. Iya, direp-repi lah. Saya bangunin. Kamu kenapa? Kok saya direp-repi mas? Kayak nggak bisa bergerak. Tapi mata saya itu bisa kemana-mana. Tapi kalau badan saya, ya udah kamu minum aja dulu. Saya pun kayak gitu lah mas. Minum, tidur lagi. Aman, itu masih belum kelihatan semua mas, itu masih tidur lagi. Mungkin ya saya mungkin kejadian maklum lah kayak gitulah. Di hari-hari berikutnya lagi, saya pun seperti itu mas, merasakan seperti itu. Waktu itu saya pulang jam shift 2, pulang jam 11. Pulang kerja kan gimana sih mas, capek dan lain sebagainya kan. Lalu saya pun tidur. Lah, yang saya rasakan itu badan lelah, tidur baru beberapa jam, seperti yang saya rasakan teman saya mas. Tangan nggak bisa bergerak, kaki ya juga nggak bisa bergerak, hanya mata saya yang bisa bergerak. Berarti kan kunci ya? Iya, seperti dikunci kayak gini. Ya intinya dalam hati saya pun, ya Allah, saya kenapa? Kok bisa seperti ini? Saya pun nggak bisa apa-apa mas. Dalam pikiran saya harus lepas ini, saya harus teman ini, kayak gitu. Lah pun saya nggak bisa, emang nggak udah. Saya pun berdoa, ya Allah, lepaskanlah seperti ini, gangguan seperti ini. Ya tiba-tiba ya lepas mas. Seperti itu. Lalu hari berikutnya, 2 hari yang datang, teman saya juga kejadian lagi mas, beda lagi ini. Yang pertama kata teman saya kan berarti kan pulang dia tidur mas, beda shift kan. Saya buka kunci, pulang, teman saya itu tidur, tapi dengan posisi itu kayak itu sih mas, kayak gini, bergerak-gerak. Saya pun bingung, ini ada apa teman saya? Kok seperti ini? Saya kan takut mas. Saya bangunin. Bangun. Wah, dia pun langsung itu apa namanya? Kaget. Ya. Kenapa kamu kok kayak gitu? Saya tadi ngimpi
dikejar-kejar setan. Awalnya saya nggak percaya, Mas. Ah, kamu bisa aja kayak gini. Masa kalau kejar-kejarnya gimana? Serius? Emang kalau kamu nggak ngerasain sendiri, teman saya yang bilang, ya kamu nggak bakal percaya. Lah saya pun bertanya dengan nada yang seperti guyon lah. Emang mimpinya kamu itu apa? Teman saya pun bercerita, saya di sungai seperti dikejar-kejar makhluk. Tapi makhluk itu tinggi besar katanya. Tapi itu nggak jelas, Mas. Hanya kayak dikejar doang, tapi kayak bayangan-bayangan doang. Lah, apalagi kayak gitu saya. Ya seperti itu di pinggir sungai, seperti orang ketakutan lah intinya. Ya mungkin itu bunga tidur kali. Ya. Kamu banyak ngigok kali sama lihat-lihat berita-berita horor mungkin ke bawah. Enggak, Mas. Ya udah mungkin ini bunga tidur. Tidur lagi aja Ki. Ya teman saya pun tidur lagi, Mas. Saya pun main HP beberapa jam kemudian saya juga tidur. Lah selang 2 hari kalau nggak salah itu, saya merasakan sendiri, Mas. Merasakan sendiri itu saya mimpi seperti itu. Pulang kerja, tidur, mimpinya juga saya seperti itu. Yang saya ceritain berarti kayak gini, Mas. Saya seperti di tempat lapang. Tempat lapang itu sendiri dekat dengan sawah-sawah, Mas ya. Ya seperti itu, ada yang mau merekam saya itu sih, Mas. Dari sisi sudut selatan, sudut utara, seperti ada yang perhatiin saya. Tiba-tiba dengan mimpi yang saya rasakan itu, saya seperti dikejar-kejar juga, Mas. Dikejar-kejar juga. Saya pun apalagi ini, itu saya belum sadar itu bangun tidur loh. Dalam mimpi saya itu di tengah lapang, di pinggiran sawah itu langsung seperti diterjang, apa itu namanya, kejar-kejar. Tapi ya seperti yang teman saya itu katakan, bentuknya nggak terlalu jelas, tapi seperti bayangan, tapi cepat, Mas. Itu saya pun bangun dan astagfirullahaladzim, kaget. Kenapa lagi nih, kok bisa seperti ini? Padahal ya mungkin saya juga ibadahnya kurang, Mas, waktu di kos-kosan tersebut. Nah, hari berikutnya lagi saya juga seperti itu, Mas. Sama beda lagi nih. Beda lagi itu seperti gimana sih ya, kalau mimpi itu kan posisi kita, mimpi kan kadang kalau kita ceritain kan lupa, Mas. Hanya kalau yang saya lihat itu ya, sedikit-sedikit itu ya, seperti dikejar-kejar lagi, seperti di teman saya bilang tadi, kayak di pinggir kali. Padahal ya saya nggak tahu itu di situ ada pinggir kali, Mas ya. Pinggir dikejar-kejar lagi seperti itu. Di belakang saya udah ada yang sekelibatan seperti itu, sudah itu, Mas, ngejar-ngejar. Saya pun lari dengan secepat mungkin, tapi dengan lari itu saya gimana sih ya, intinya saya lari itu yaitu bisa nggak sampai-sampai sih, diterjang terus, tapi saya nggak sampai-sampai. Ini saya mau kemana itu nggak tahu, susah. Seperti jalannya itu seperti sama, seperti apa itu namanya yang lari-lari itu namanya tupai, Mas. Seperti tupai, iya, seperti itu kayak gue. Dikejar-kejar seperti itu, Mas. Dan beberapa saat kemudian saya terbangun. Saya pun ada apa lagi ini, kok sampai segitunya gitu. Apa mungkin saya ceroboh atau saya ngeremehin, kan saya nggak tahu, Mas ya. Namanya orang baru lulus kan gimana sih, Mas? Masih labil lah, bodoh amatan lah cara kasarnya. Masih bocah. Iya. Dan seminggu kemudian, Mas, yaitu normal seperti biasa. Teman saya mulai sakit.
Saya bingung. Kamu kenapa nggak berangkat kerja? Ya. Saya sakit. Ya udah, kalau sakit ya istirahat. Ntar kalau saya pulang ya kita periksa lah. Iya. Ketika saya pulang kerja, Ya. berantakan Mas itu kos-kosan. Kenapa kok berantakan? Karena teman saya itu katanya sakit, tapi kok tidurnya kayak orang mancal-mancal itu sih Mas. Berkelahi. Ya nggak berkali, kayak orang ketakuan habis lari itu, tapi posisi masih tidur. Ya. Saya kan panik Mas. Saya geplak. Kamu kenapa kok kayak gitu? Saya juga panik waktu. Kenapa kok bisa kayak gitu? Teman saya bilang, astagfirullahaladzim. Kenapa? Cerita. Saya benar-benar diteror. Terornya yang gimana? Saya juga ngontrak bareng sama kamu. Kok kamu diteror yang gimana? Yaitu saya dikejar-kejar lagi kayak gitu lagi. Mimpi seperti itu lagi. Tuh. Dan ketika cerita itu sudah saya dengerin, lalu teman saya izin terus Mas, sakit. Iya, sakit nggak sembuh-sembuh. Biasanya kan kalau kita klinik kan 1-2 hari kan sembuh lah. Nah, ketika sudah mendingan, kan udah periksa, sudah mendingan, udah bekerja kembali lah. Ya. Lah ini yang ceritanya lagi yang lebih itu lagi Mas, dari yang sebelumnya. Ya. Waktu itu teman saya juga pulang, kan shift kan muter Mas. Ya. Kalau saya pagi, dia malam. Kalau saya malam, dia pagi kan. Nah, dia pulang malam. Kan saya kerja kan. Teman saya katanya mandi di toilet tersebut. Katanya dilihatin penampakan seperti laki-laki Mas. Ya. Berarti dari pintu toilet itu seperti ini, membuka. Teman-temannya bilang, astagfirullahaladzim, ya Allah. Dengan muka pucat Mas katanya. Kan saya belum pulang, ceritanya gitu. Astagfirullah. Dengan muka pucat seperti itulah. Terus lalu saya pulang lah. Dia udah posisi seperti orang ketakutan Mas. Jam berapa itu Mas? Pulangnya Pas waktu lihat penampakan. oh jam 11:30 Mas, kan pulang jam 11. Iya. Dia rapi-rapi, mandilah dia kan lengket. Tengah malam ya. Iya, lah katanya habis mandi selesai, dia masih pakai handuk, masih pakai busana ya. Buka pintu toilet itu seperti ada yang ngintip Mas, kayak gitu katanya. Dia pun panik, nggak tahu apa lagi, posisi jam segitu kan ya. Kan mau keluar juga nggak kenal semua, bingung. Akhirnya mau nggak mau ya di situ di kos-kosan tersebut sampai pagi. Saya pun pulang dengan muka pucat seperti orang sakit lagi. Saya bingung. Kamu kenapa? Saya dilihatin sesuatu kayak apa gitu. Saya belum percaya waktu itu Mas. Ada orang di toilet ngintip. Yang benar kamu. Kita ngekos udah 3 bulan kurang loh ini. Masih Masnya nggak pernah lihat kayak gitu. Iya saya tahu. Tapi nyatanya saya melihat sendiri. Ya mungkin kamu baru sembuh kali, belum sebetulnya sadar. Enggak. Ini emang real. Ya nyatanya gimana? Saya kan belum lihat. Ya yang saya nggak mau lihat kayak gitu. Ya. Saya bilang. Iya tapi emang seperti itu, dengan wajah sinis. Ya mungkin apa iya kali ya teman saya, maksudnya seperti itu ya lihat. Dan kemudian teman saya itu bilang sama saya, apa kita pindah kosan kali ya, ntar nggak apa-apa
Wong namanya kayak itu kan mungkin halusinasi kamu kali atau gimana. Kenapa? Kan kita ngontrak udah bayar full, masa iya kita mau keluar kayak gitu kan. Dan kemudian beberapa hari kemudian aman mas, nggak ada apa-apa. Lah ketika saya tidur seperti itu lagi mas, kejadian seperti itu, apa itu namanya, direbapi lagi ya. Kalau nggak direbapi seperti itu lagi, sama mimpi dikejar-kejar lagi. Saya pun bertanya, ini itu saya kenapa? Kok bisa-bisanya saya seperti ini? Saya pun dengan inisiatif mas, ya. Tanyalah kepada pemilik kos, ya. Bu, iya, saya mau izin bertanya bu, ya. Ini kos-kosan itu sudah nggak ditempati itu udah berapa bulan, ya. Tahun, atau berapa hari? Ini udah tidak ditempatin itu minimal kayaknya setengah tahun. Ya saya nggak tahu itu bohong atau enggak ya, yang pemilik kosnya bilangnya setengah tahun. Bu, sejujurnya saya mau bilang, saya kok sering kayak direp-repi, dihantuin mimpinya seperti ini, itu ada apa? Saya juga nggak tahu mas, bilangnya seperti itu. Saya nggak tahu. Yang benar bu, apa mungkin saya salah ucapan kali atau ada apa-apa, kan kita bisa perbaiki. Saya teman saya, nggak apa mas, nggak ada apa-apa kok. Ya udahlah, kalau nggak ada apa-apa ya udah, terima kasih bu. Kalau emang seperti itu, saya pun mengajak teman saya, yalah daripada kita nggak sholat, kayak kita kan udah dari pertama ngos ke sini kan belas nggak sholat sama sekali sih mas. Ya mas, saya sholat lah mas kita. Dan beberapa hari kemudian ya seperti hari biasa normal. Tapi dalam beberapa hari kemudian saya juga berpikir, ini ya nggak mungkin kalau kayak gini. Pasti ada diumpetin. Ada sesuatu lah. Dan saya pun tapi mencarinya gimana, kalian bingung mas. Apalagi waktu itu masih muda, tanya pun sama siapa. Konflik yang ada di kos-kosan tersebut kan. Saya pun berpikir, ini pasti ada apa sih ya, seperti ini. Apakah mungkin ada sesuatu atau gimana. Tapi harus bercerita dengan siapa kayak gitu kan. Yeah. Dan beberapa hari kemudian saya pun merasakan hal itu juga mas. Ketika saya ganti shift kan, shift 2 kan, shift malam, saya pulang, mandilah. Saya sendiri kan, teman saya kerja kan. Yeah. Saya nyalain lampu depan, habis mandilah ya, nyalain lampu depan, nonton TV, ya itu nggak ada sama sekali mas. Tapi kenapa mata saya itu tertuju ke sono sih mas? Ojo. Ya, kayak ada yang lihat sini kayak gitu, lihat sini. Tapi kan saya belum itu namanya apa, mengikutin itu. Tapi di dalam pikiran saya suruh melihat itu mas. Instingnya itu kayak ke sana, melihat sana kayak gitu. Saya pun kenapa seperti ini sih? Iya. Berarti masa sendiri tuh ya? Sendiri iya. Kan beda sih. Iya, pulang gitu kan. Saya nonton TV karena ada suara yang kayak bisikan, lihat sana. Saya hiraukan mas. Iya. Saya bodoh amat, saya nonton TV, tidurlah lah. Ketika jam kalau nggak salah 1:30, kalau nggak 1 sih mas ya, saya pun kencing mas. Seperti itu, lihat ke atas dong, kayak seperti apa itu namanya, nyuruh melihat ke atas kayak gitu. Ketika saya mengikuti kata itu, astagfirullahaladzim mas,
asli saya benar-benar seumur hidup melihat yang namanya di ventilasi atas itu seperti ada muka yang banyak pikiran itu sih Mas. Nggak putus asa gitu. Putus asa dengan penuh kebencian. Seperti ini Mas. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini saya merinding kayak gini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ada apa lagi? Saya nggak bisa apa-apa di situ Mas. Seperti orang lemah, seperti tanpa tulang. Dia tuh nampak. Berarti ketika saya habis kencing, Iya. insting saya itu kada yang Ke atas gitu. iya, kada yang apa namanya? Bisikin. Ya. Lihat ke atas kan. Ketika saya lihat astagfirullah, saya langsung lemas balik. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sambil apa itu namanya? Pusing, Ya. badan lemas, sambil nggak bisa apa-apa. Takut ya? Iya, nge-freeze lah intinya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, seperti ini. Berarti mana shock langsung istighfar itu ya? Iya, saya memang langsung astagfirullahaladzim itu Mas. Astagfirullahaladzim. Apalagi ini ya Allah. Saya pun langsung dengan posisi takut Mas. Ya. Saya keluar rumah, saya dobrak. Saya pun sampai pagi tidur di depan kos-kosan Mas. Di depan luar berarti? Kos-kosan iya. Nggak Karena pernah dengan di rasa dalam? enggak, karena dengan rasa takut seperti itu Mas. Berlalulah pagi lah. Ya. Teman saya pulang. Kenapa kamu nggak berangkat? Saya ditambahin sosok apa? Ya seperti laki-laki dengan wajah pucat, dengan penuh dengan putus asa lah, kebencian. Teman saya pun bilang, tuh kan, apa yang kamu lihat itu yang saya rasakan. Dan kemudian saya pun bertanya dengan teman saya, ini gimana? Ini udah tanggal 20-an nih Mas, Ya. kalau nggak salah. Kita mau lanjut atau gimana? Dan teman saya, Pak, emang kayaknya sudah nggak kondusif begini. Lah, ketika saya nggak berangkat, dia sakit-sakitan lagi Mas. Seperti teman saya. Kamu kenapa kok nggak berangkat semua? Saya sakit, kamu sakit, kayak gitu. Saya menggigil, saya pusing kepalanya, meriang. Ya tapi kenapa kok kayaknya kamu kan semalam, kamu kan pagi kan sehat sih, ya. Karena saya mikirnya ini, teman saya pun saya berobat Mas, katanya udah nggak karuan lah. Panik bro. Saya juga berobat juga waktu itu, walaupun nggak separah seperti teman saya itu. Saya pun nelpon atasan saya juga, teman saya juga nelpon ke atasan tersebut, izin 3 hari nggak berangkat. Saya juga izin karena posisi seperti itu Mas. Nggak, kayaknya kalau buat kerja ya nggak bisa kayak gitu kan, posisi nggak karuan lah, nggak bisa kerja sama sekali. Ya bukan nggak kerja sama, karena itu sakit juga ya, shock ya juga ya. Kalau dipaksa kerja pun percuma kan, pikirannya lemas dan juga mikir yang enggak jadinya nggak fokus lah kalau kerja kan. Dilihat-lihat 3 hari kok nggak ada perubahan, barulah kita untuk keluar dari kos-kosan tersebut Mas. Ketika kita mencari, dapatlah dari pagi lah, kita kan nyari kan pagi, sorenya baru dapat. Kita kemas-kemasin semuanya. Saya pun dengan lapar lah intinya, mau ngopi lah ya. Saya ke warkop terdekat. Bu, beli kopi ya? Iya Bu. Iya Mas. Kopi apa? Ya kopi hitam lah. Dibuatin, dan pemilik warkop itu pun bilang, Mas udah ngontrak situ berapa tahun? Waduh, nggak tahun Bu, baru mau 4 bulanan lah.
Ya udah betah-betahin ya Mas. Hmm. Saya pun kenapa ada kata-kata dibetah-betahin kan? Ya. Saya pun bilang saya itu ya udah mau keluar Bu, ini udah Ya. dapat kos-kosan baru. Karena di tempat yang saya tempati ternyata ada banyak hal-hal yang di luar nalar, Ya. kayak gitu kan. Di luar yang nalar kayak gimana Mas, kayak gitu kan. Hmm. Ya seperti ada bau-bau lah, sering rapi lah, penampakan lah. Asli Mas, kayak gitu, yang asli Mas seperti itu. Iya. Pula kalau boleh tahu, aslinya itu Ibu udah berapa lama sih di sini? Saya dari kecil Mas di sini. Tahu nggak Masnya itu lah kos-kosan itu yang terakhir meninggal itu berapa? Ibu naik apa? Warkop pun bilang seperti itu. Mas, ini itu kos-kosan udah lebih dari 2 tahun. 2 tahun saya kaget. Saya bilang sama yang punya kos-kosan katanya setengah tahun. Ya. Enggak Mas, 2 tahun lebih. Lah sebelumnya ada apa sih Bu? Kok bisa seperti ini yang saya rasakan kan? Dulu waktu ada orang ngontrak itu di situ cewek Mas. Cuma bertahan 3 hari doang. Ya. Lah emang kenapa kok sampai 3 hari doang kan? Tukang warkop pun bilang karena di situ sering ada penampakan, ada seperti yang ganggu lah kayak gitu. Ya. Saya kan tapi nggak bilang sama tukang warungnya penampakan seperti apa Mas, enggak. Paling bilangnya seperti itu kan. Lah dari yang cewek-cewek 2 itu keluar 2 tahun setengah itu nggak ada yang ditempati. Kosong. Kosong lah. Saya pun bertanya, sepertinya Ibu tahu ya semuanya yang ada di kos-kosan ini ya. Saya jujur ya mau tanya Mas, saya mau bilang ke Mas. Aslinya kan karena Masnya udah mau apa itu namanya pindahan ya. Saya mau diceritain. Takutnya kalau saya Masnya masih di situ belum mau pindah mau ceritain kasihan Mas. Takut ya. Iya takut. Ya Bu, coba saya mau seperti apa ceritanya kan. Dulu Mas, di situ ada orang daerah Jawa Tengah lah ya. Ya. Kalau nyebutin bisa nggak ya? Nggak usah Oh iya, ya samar lah. Daerah Jawa Tengah. Ada seorang pekerja pabrik laki-laki. Lah terus terjadi bunuh diri di situ Mas. Lah saya pun bertanya, Ya. emang bunuh diri apa Bu? Katanya sih pihak calon katakan mau menikah. Ceweknya selingkuh dengan orang asli sini dan sampai hamil, mungkin frustasi. Dan saya pun nggak tanya lagi waktu itu, kan saya hanya dengerin doang kan. Bunuh dirinya itu gara-gara apa? Seperti gantung diri atau apa peminum kan saya nggak tanya waktu itu dengan ada panik. Lah saya kan bilang seperti ini lagi. Oh seperti itu ya Bu ceritanya. Iya. Ya saya juga sebelumnya terima kasih Bu sudah diceritain seperti ini kan. Ya Mas, semoga di kos-kosan yang baru enggak yang Mas rasakan lagi ya Mas, terima kasih. Dan ketika saya sudah keluar dari kos-kosan tersebut, ya kayaknya kurang lebih 2 tahunan Mas ya, kalau enggak 1,5 tahun itu ada yang ngekos lagi di situ itu ada namanya adik kelas saya ngekos di situ, ternyata di situ ada juga penampakan pocong di toilet tersebut seperti itu. Pocong. Iya kan itu kan katanya kata teman saya ya. Nah ketika beberapa bulan ternyata di depan kos-kosan tersebut ada orang meninggal baru ketahuan 2 hari atau 3 hari Mas di depan kos-kosan yang saya tempati dulu. Padahal saya udah nggak di situ lama loh, 2 tahun. Katanya apa kabar isu-isu di depan kosan ada orang mati tanpa apa itu namanya 2 hari tanpa itu kabar. Ternyata pemilik kos
kos pemilik kos sendiri, bukan kos yang punya saya, Ya, bukan. yang Beda dulu, pemilik, iya. Seperti itu ceritanya. Ya mungkin itu seumur hidup yang Iya. pernah saya rasakan sih, Mas. Oke ya. Berarti masa ini selama tinggal di kos tersebut cuma kuat berapa itu? 3 bulan ya? Ya 3 bulan lebih lah kayaknya. Lebih ya? Ya, kalau lebih ya kurang Hampir lah. mau Iya. mendekati 4 bulan. Heeh. Tapi selama masa sebelum berdekatan dengan gangguan tersebut, tapi selama 2 bulan ini kan nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa ya. Mulai masuk 3 bulan ini mulai janggal dan banyak Iya, kejadian aneh, yang dan juga ada bau-bau gitu. Mm-mm. Ini baunya ini seperti bangga apa, Mas? Kalau dikatakan bangga itu seperti kayak bangga itu, Mas, kayak tikus lah Heeh. atau Muat hewan-hewan ya kayak hewan kucing atau gimana kan ya, kita nggak tahu sih. Di area situ ya? Iya, di ruangan kos-kosan tersebut Heeh. dicari pun nggak ketemu, Mas, kayak gitu. Lalu dengan terpaksa kita bersihkan semua dengan pel, Ya. kan, tapi tetap masih ada. Tapi ketika sudah itu sudah nggak ada sih, Mas, ya. Tapi maaf ya, berarti Ya. masa sebelum masuk ke kos tersebut ini nggak pernah ibadah gitu ya? Iya, Belas ya? belas. Ya mungkin saya juga salah sama teman saya, Ya. Mas. Karena kan kenapa nggak pernah ibadah kan? Ya mungkin masih lulus sekolah, Heeh. iman juga tipis kan ya. Ya. Ya mungkin lebih gampang terkena seperti itu sih. Berarti masa tinggal berdua ya? Berdua, iya. Tadi juga ada yang kayak bisikin gitu. Iya. Lihat ke atas. Iya. Ini suaranya kayak apa, Mas? Cowok atau cewek sih? Kalau bilang cowok atau cewek itu bingung, Mas. Suaranya kayak apa nih? Kayak bisikin. Bisikinnya bilang kayak gini. Ya. Kalau bahasa Jawa ya, Ya. ndelokai. Kayak samar-samar. Iya, ndelok kono kayak ndelok kono kados. Kalau bahasa Indonesia kan lihat ke situ kayak gitu doang. Tapi kalau kita apa itu namanya diperagakan cewek atau cowok itu bingung, Mas. Bingung ya? Iya. Karena itu kayak bisikin tapi sama insting juga sih, Mas. Iya. Kayak arahnya gitu. Iya. Ada suaranya kayak samar. Ke atas. Iya kayak gitu. Kayak Iya. nada ada lembut gitu. Iya. Santai gitu kan. Terus masa kencing nih. Iya. Kencing. Itu saya bener-bener shock. Itu bener. Saya nggak seumur hidup, Mas, saya. Oke. Wajahnya penuh kebencian dan putus asa. Iya. Berarti kayak mungkin dia nggak bisa hidup lagi ya. Apa itu sosok yang bunuh diri mungkin? Mungkin sih kalau saya lihat ya, Mas. Ya. Ya kalau saya lihat sekarang sih ya, Ya. kan kalau waktu lulus kan mungkin nggak bisa membaca. Ya mungkin itu penyesalan sih, Mas. Seperti penyesalan. Saya mengakhiri hidup dengan gara-gara cinta kayak gitu, mungkin kayak gitu sih. Pucet nggak, Mas? Pucat dan dengan kayak wajah itu kayak berantakan gitu, Mas. Berarti di atas ventilasi ini cuma wajahnya tuh Iya, dengan tatapan kosong, Mas. kosong. Iya. Seumur hidup Seumur hidup baru satu. Iya. Ya yang diminta sih jangan sampai lagi ya. Tapi pas waktu masa ngucap istighfar astagfirullah, dia nggak hilang, Mas? Dia langsung hilang. Oh, langsung hilang. Berarti saya astagfirullah dengan saya kencang, bikin keras sih, Mas ya. Saya pun bertunduk. Saya pun beberapa kemudian lihat udah nggak ada, tapi kan melihat nggak ada juga kan shock, Mas, kita. Tapi kepikiran saya nggak karuan, Mas. Ya nggak. Waduh, nggak karu-karuan, Mas. Saya juga sampai merinding nih. Kalau kita visualisasi yang dulu itu pasti emang, aduh. Yang punya kos kenapa nggak jujur, Mas? Ya mungkin itu sih, Mas. Ya itu saya yang jadi pertanyaan kenapa nggak jujur kayak gitu lah. Ya mungkin itu biar nggak nakut-nakutin, biar lari apanya kos-kosan sih, Mas. Iya. Nggak mungkin kan kalau pemilik kosan ini bekas bunuh diri kan yang mau ngekos kan juga mau ngekos juga batal, mungkin nggak mau kan. Gitu. Berarti sebelum masa ada suara itu nonton TV tapi nggak ada kejanggalan. Nggak ada ya. Nggak ada, Mas. Nggak ada bau-bau. Nggak ada bau, hanya bisikan lihat situ kayak gitu. Tapi waktu saya melihat TV itu, saya tak lawan. Tak lawan itu bukan saya melawan nantang ya. Berarti saya
ketika dibisikin seperti itu saya itu bodoh amat. Ya. Orang Masa ngurusi lah, bodoh lah. masa bodoh lah. Tapi ketika sudah nonton TV, tidur beberapa jam kan, saya pun kencing. Ketika habis kencing selesai, ada bisikan lagi tipis-tipis. Ya. Lihat ke atas, lihat ke atas. Tapi kalau dibisikin saya, diomongin kadek apa, kuping saya, telinga saya itu ndelok dur kados seperti itu, Mas. Ketika saya astagfirullahaladzim, Sebelum masa dilihatin tersebut kayak gitu penampakan dan banyak direprepi kejadian aneh, tapi nggak ada rasa takut masa selama nggak ada kejadian kayak gitu ya, nggak ada rasa takut, cuma bau-bauan tapi nggak ada iya, yang tetap aneh ya. sebelum melihat. Iya. Tapi kalau yang belum merasa takut itu ketika seperti bau-bauan itu belum merasakan takut. Iya. Tapi ketika sudah mulai fase itingi tertindih kan, ngimpi kayak tertindih kan, reperpi lah, sama ngimpi yang seperti itu dikejar-kejar, itu baru ada mulai rasa-rasa takut sudah ada, Mas itu. Lah puncaknya mungkin kan karena rasa takut yang berlebihan sedikit, mungkin ditambahin sekalian kayak gitu. Tapi cuma di kos-kosan masa, tapi di kerjaan pabrik nggak ada kejadian. Nggak ada ya, mungkin aman ya. ya. Kontrak berapa tahun Mas di Bekasi, Mas? Setahun setengah, Mas, waktu Satu itu. setahun setengah. Iya. Ke kos itu baru dapat 1 kali langsung kena mental ya. Oke, waktu ini cukup ya, Mas ya? Iya. Oke guys, inilah cerita dari Mas Heru. Semoga penuh manfaat dan penuh kepada kita semua. Jadi yang namanya mereka makhluk gaib ataupun makhluk astral, bangsa jin, mereka memang ada ya, Mas. Iya. Masa ini baru seumur hidup melihat secara nyata sosok yang wajahnya pucat, penuh kebencian dan juga putus asa. Mungkin ya, Mas, dia adalah sosok yang bunuh diri ya, mungkin ya. Dia itu sosok kira-kira umuran berapa itu, Mas? Kayaknya kalau saya lihat itu kayak umur 22, Mas. Berarti masih bujang. Iya. Penuh kebencian ini dalam arti kan karena dia adalah ceritanya sosok seorang yang mencintai wanita, tapi wanitanya ini selingkuh dan sampai hamil di luar nikah ya, sama selingkuhannya. Ini buat pembelajaran kita semua. Jadi kita mencintai seseorang boleh, Mas, tapi jangan sampai tekanan batin. Tapi setidaknya kita harus sering sharing dan sering mendapatkan pendapatan dari orang lain dan sharing lah sama teman gitu. Jangan sekali-kali kalian ini ketika tekanan batin ini dipendam sendiri, Mas. Jadi sudah banyak kejadian orang yang meninggal dunia dengan cara bunuh diri, itu bentuknya kayak apapun, itu memang sangat fatal ya, Mas. Karena yang namanya tekanan batin ini kan memang membuat kita fatal dan juga dibisiki dari bangsa jin atau setan, seperti di Cadas, apa itu nama jembatan Cangar itu ya? Iya, jembatan Cangar yang viral itu di kejadian itu bertubi-tubi ya, Mas. Sebelum 40 hari sudah kejadian lagi nih sampai terjun. Jadi kalau kita masalah asmara, mencintai seseorang boleh, tapi jangan sampai kita terlalu dalam, dan ketika kita sakit hati sharinglah sama teman kita, Mas. Jangan sendiri karena sudah banyak korban yang bunuh diri. Oke, Mas Heru, kita sudah panjang lebar bercerita apa yang pelajaran kita petik selama masa menempati tempat kos yang bekas orang bunuh diri gitu ya. Kalau pelajaran yang saya petik itu memang yang namanya bunuh diri itu memang jangan sampai seperti itu, Mas. Karena apa itu namanya, cobaan di alam sama cobaan di alam akhirat itu berbeda sangat jauh, 1000 banding 1. Karena makanya itu kita sedikit-sedikit ditebalilah imannya, biar gimana caranya menjauhkan seperti hal-hal seperti bundir atau bunuh diri kayak gitu. Ya mungkin itu cukup sih, Mas. Iya. Tapi Mas sendiri pernah mencintai seseorang dan sakit hati gitu, pernah? Ya kalau secara manusia mungkin ya pernah sih, Mas. Tapi nggak sampai kayak gitu kan, kita memikir 2 kali. Kan kita masih muda kan, bisa mungkin bukan jodohnya, mungkin bisa kita mencari lagi lah kayak gitu kan. Masa depan masih panjang. Iya. Gitu ya. Semoga masa ini dalam keadaan sehat ya, Mas. Amin. Dalam silaturahmi di Kang Jin Misteri membawakan cerita, dan semoga kalian ini membawa hikmah dan dapat pelajaran yang kita petik ya, Mas. Berarti cukup ya, Mas. Oke guys, semoga
Oke guys, pokoknya saksikan terus video selanjutnya di Kang Jin Misteri yang akan mengundang narasumber yang mempunyai banyak cerita mistis yang diambil kisah nyata, flashback masa lalu. Setiap manusia itu kan pasti punya masa lalu yang Iya. walaupun mistis ataupun kisah nyata. Oke, ini saya juga pernah melihat salah satu teman saya pribadi, teman SD Mas. Iya. Ini bisa percaya atau enggak ya. Ini saya punya teman SD dulu itu kejadian mungkin 6 tahun yang Oh lalu iya. ya. Masalah asmara, terus orang tuanya nggak setuju. Malamnya dia itu mabuk, Iya. terus pakai obat-obatan. Pulang jam 1 malam, dia dengan rasa marah, kebencian, dan terpengaruh dari minuman dan Iya. obat-obatan tersebut menjadi tekanan batin. Akhirnya dia bunuh diri dengan gantung. Terus besoknya saya layat, secara tidak langsung saya melihat arwahnya ini duduk, Mas. Jadi arwahnya ini nggak diterima langit dan bumi. Coba bayangin loh, lihat jenazahnya, lidahnya ini nggak Menjulur bisa lah. masuk. Iya. Jadi saya melihat arwahnya ini nggak diterima. Dia itu duduk dan pakaian dengan apa yang dia pakai Iya, bunuh sebelumnya diri ya. itu. Dia tuh duduk dengan cara nangis, secara histeris. Dia mungkin ingin hidup lagi. Ini percaya atau nggak percaya, saya melihat sendiri arwahnya ini nggak diterima loh. Bayangin rasa. Aduh, mudah-mudahan semoga penuh manfaat ya Mas ya untuk Iya. kita semua. Jadi banyakin selawat dan istighfar agar kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bisikan Amin. Ya. setan, iblis itu pasti ada. Kita harus kuat melawan mereka. Kuatkan iman kita. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan sampai sini saya pamit, Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia.